Selamat siang teman-teman semuanya. Eh, Kali ini saya mau membahas tentang dunia bukan panggung sandiwara. Nah, saya bukan mau mengkritisi lagunya Ahmad Albar ya, tetapi saya mau mengkritisi suatu pengajaran yang mengajarkan bahwa dunia ini hanya panggung sandiwara. Nah, saya mau ajak kita untuk membaca di bukunya Witness Lee, pokok-pokok Alkitab, pokok-pokok penting dalam Alkitab, jilid ketiga, diterbitkan oleh Yasmerin. Ini kalau nggak salah tahun 2019 ya, cetakan terbarunya itu tahun 2019. Nah, mari kita baca bagian dari buku ini yang menggambarkan atau mengajarkan relationship laki-laki atau laki-laki dan perempuan atau gender role ya, peran gender. Nah, sini kita baca ya. Allah tidak saja menghendaki Kristus menjadi kepala tiap-tiap laki-laki, juga menghendaki laki-laki menjadi kepala perempuan. Sebab itu, dalam urutan yang diaturnya masih ada lingkaran yang ketiga, yaitu kepala dari perempuan ialah laki-laki. Di satu pihak, ia menetapkan Kristus menjadi kepala tiap-tiap laki-laki atau tiap-tiap orang, menghendaki kita semua mengambil Kristus sebagai kepala dan mentaati Kristus. Di samping itu ia menetapkan laki-laki menjadi kepala perempuan. Menghendaki perempuan mengambil laki-laki sebagai kepalanya dan taat kepada laki-laki. Di depan Kristus, kita semua tidak peduli laki-laki maupun perempuan. Seharusnya menganggap Kristus sebagai kepala dan taat kepadanya. Tetapi di depan manusia, seharusnya ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Seharusnya menurut pengaturan Allah, laki-laki menjadi kepala, perempuan taat. Perempuan seharusnya menganggap laki-laki sebagai kepalanya dan taat kepada laki-laki. Di sini kita tidak seharusnya membawa masuk pikiran emansipasi, persamaan hak kaum wanita dan kaum pria, karena ini bukan persoalan persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria, melainkan persoalan fungsi perempuan dan laki-laki di hadapan Allah. Dalam pengaturannya, Allah akan memakai kita laki-laki dan perempuan dua kelompok ini untuk memperagakan bagaimana dia dan Kristus adalah kepala dan bagaimana manusia mentaati kepala. Dia menghendaki laki-laki memperagakan dia dan Kristus adalah kepala dan menghendaki perempuan memperagakan manusia taat. Sebab itu kita laki-laki dan perempuan memperagakan pertunjukan. Boleh dikatakan kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat, dan bagi manusia. Ya, supaya mereka dengan nyata melihat bahwa dalam alam semesta ini ada yang menjadi kepala, juga ada yang taat kepada kepala. Nah, dalam tontonan ini, kita, laki-laki dan perempuan, hanya sebagai pemeran. Yang laki-laki memerankan Allah dan Kristus, yang laki-laki memerankan Allah dan Kristus sebagai kepala, yang perempuan memerankan bagaimana kita, maksudnya manusia ya, kita taat kepada kepala. Sebab di sini hanya memerankan fungsi mereka masing-masing. Tidak ada masalah emansipasi, persamaan hak wanita dan kaum pria. Nah, ya. Jadi di sini dia ajaran ini mengatakan bahwa ya kita nih dunia ini anggap aja dunia ini panggung sandiwara gitu kan. Ada tontonan gitu kan. Nah, ini di sini bilang ini sama dengan orang yang mementaskan tontonan. Di belakang podium mereka adalah orang biasa, tidak ada perbedaan. Tetapi begitu tampil di atas podium, masing-masing berperan sebagai orang yang khusus. Ada perbedaan sesuai dengan peran yang dimainkan. Mereka yang berperan di podium hanya merasakan fungsi yang berbeda. Nah, jadi sini jangan ada pikiran diperlakukan tidak adil. Nah, sebenarnya begini ya, rasa bahwa bukan dunia hanya panggung sandiwara ini juga sebenarnya frasa ini juga digunakan gitu oleh orang-orang Eropa ketika mereka menjajah, melakukan perbudakan, melakukan penjajahan, juga menggunakan frasa ini juga gitu, menggunakan analogi ini juga gitu dengan mengatakan bahwa oh
gitu. Ya dunia ini kan hanya panggung sandiwara gitu kan. Jadi ya bahwa ada yang dan Tuhan itu sutradaranya. Tuhan itu sutradaranya. Jadi ada yang diperbudak, ada yang memperbudak, ada yang berperan menjadi tuan, ada yang berperan menjadi hamba, ada yang berperan menjadi penjajah, dan ada yang menjadi dan orang yang dijajah gitu kan. Sama di sini dia lebih sebenarnya di sini dia lebih kalau di sini dia lebih spesifik sebenarnya dia menjelaskan tentang relasi laki-laki dan perempuan gitu, di mana ya dia bilang laki-laki itu memerankan Tuhan gitu, sedangkan perempuan itu memerankan manusia. Itu sebabnya manusia itu perempuan ketika karena dia memerankan sebagai manusia, dia harus selalu taat kepada laki-laki gitu. Dan ini ya ini anggap aja lah gitu loh. Ini panggung sandiwara gitu kan katanya gitu loh, bahwa ya memang perannya perempuan itu memang seperti itu dan perannya laki-laki itu seperti itu gitu. Ya kembali lagi sih gitu, ya frasa-frasa apa seperti ini, analogi seperti ini juga ada juga di dalam, sering digunakan juga sebenarnya di dalam perbudakan, di dalam penjajahan gitu kan. Misalnya mungkin juga ada yang kemudian berkesimpulan bahwa memang perannya orang Israel itu memang dia harus menguasai gitu Palestina, memang sudah takdir ilahi gitu bahwa Palestina itu memang harus dikuasai Israel. Ada juga yang ngomong seperti itu gitu ya. Nah ini permasalahan-permasalahan internalisasi tentang takdir ilahi gitu loh. Memang perempuan sudah ditakdirkan untuk memperagakan sebagai manusia dan yang harus taat sama Tuhan, karena itu perempuan harus selalu taat kepada laki-laki gitu. Nah, memang di dalam perbudakan pun sebenarnya seperti itu gitu. Ada ketika orang Eropa memperbudak orang kulit putih, memperbudak orang kulit hitam, itu juga doktrinnya, internalisasinya itu tentang takdir ilahi gitu, bahwa orang-orang kulit hitam memang ditakdirkan untuk dijajah, ditakdirkan untuk diperbudak. Juga ketika terjadinya penjajahan gitu kan, imperialisme itu juga membawa-bawa urusan takdir ilahi ini, ketika dia mengatakan kepada bangsa yang dijajah bahwa ya dunia ini kan panggung sandiwara gitu. Harus ada yang dijajah dan harus ada yang dijajah, ada yang berperan sebagai penjajah, ada yang berperan sebagai orang yang dijajah. Ya kita sama-sama mainkan peranan ini dengan baik, dan nanti sebenarnya tuh kehidupan yang sesungguhnya tuh sebenarnya nanti ada di surga gitu. Kalau kita memerankan kehidupan peran kita dengan baik di dunia ini, maka kita akan diberikan kehidupan yang sesungguhnya di surga. Nah, ini pengajaran seperti ini saya tidak setuju, ya, tidak setuju. Di dunia ini ada dua Tuhan. Satu, Tuhan yang menciptakan manusia, dan kedua adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Saya rasa gitu, kalau Anda masih menyetujui pemikiran-pemikiran seperti ini gitu, bahwa dunia ini hanyalah panggung sandiwara gitu kan, apalagi yang mengatakan seperti itu adalah pihak yang diuntungkan gitu. Ya mungkin apa ya, jangan-jangan Tuhan yang sedang Anda sembah ini bukanlah Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi Tuhan yang diciptakan oleh para kapitalis, Tuhan yang diciptakan oleh para patriarkis. Demikian kesimpulan saya. Terima kasih.